إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji syukur tidak lupa untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia, utamanya nikmat Islam dan iman, nikmat sehat dan nikmat diberikan hidayah serta kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang paling Allah cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan setiap orang dari kaum mukminin yang setia mengikuti dan mengamalkan ajaran agama beliau dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus berusaha menjaga amal ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi waktu-waktu terbaik kita dengan amalan yang utama, dan diantaranya adalah membaca kitab suci Al-Quran. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagaimana kita semua mengetahui dan meyakininya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin, malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dengannya beliau memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Dalam kitab suci Al-Quran pada surah Al-Waqi'ah mulai dari ayat 75 hingga 78, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kemahakuasaannya dalam mengatur alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah sebagaimana kita ketahui dari kebiasaan yang kita dapati di dalam kitab suci Al-Quran, melainkan untuk menegaskan satu perkara setelah menyebutkan sumpahnya. Dalam ayat 75 dari surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Dan sungguh aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Ini adalah tafsiran dari jumhur ahli tafsir atau mayoritas ahli tafsir. Sementara Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan mawaqi'in nujum, yang Allah bersumpah dengannya adalah demi masa-masa di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah SAW sepanjang kenabian beliau selama kurang lebih 23 tahun.
Manapun tafsiran yang dipilih, intinya adalah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dengan sumpahnya ini bahwa Allah lah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bintang-bintang di langit. Dan dengan mengamati peredaran bintang-bintang yang begitu teratur, kita sebagai hamba Allah akan meyakini bahwasanya alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya mengatakan, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Dan sungguh dia itu adalah suatu sumpah yang apabila kalian memahaminya, ia adalah merupakan sumpah yang sangat besar. Apa yang Allah ingin tegaskan dengannya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia, bacaan yang akan menjadi asupan bagi akal budi kita dan juga akan menerangi kehidupan kita di dunia ini dan akan menjadi kebaikan di akhirat kelak. Fi kitabin maknun. Dan Al-Quran ini disimpan dengan sebaik-baiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab yang terpelihara, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga menyematkan sifat-sifat mulia bagi kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah Allah menyatakan dalam surah Yusuf ayat pertama, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat dari kitab yang mubin, yang sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk menyampaikan kitab suci Al-Quran, bahasa yang mudah juga untuk dipelajari bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Dan dengannya Allah ingin menyampaikan pesan-pesannya dengan sangat tegas dan sangat jelas. Dan Al-Quranul Karim adalah sumber utama kebaikan dunia akhirat. Darinya kita mengambil akidah tauhid, darinya kita memahami pokok-pokok ibadah dalam Islam, dan darinya pula kita memahami berbagai hubungan muamalah dan juga akhlak yang mulia dan akhlak tercela dalam hubungan kita dengan sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan telah kami wasiatkan kepada para manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran kita juga mendapatkan landasan ajaran untuk saling menyayangi di antara pasangan suami istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan telah kami jadikan atau dia jadikan Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian pasangan suami istri rasa kasih sayang. Dan juga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan landasan utama dalam berinteraksi dengan sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada siapa saja. Apabila hubungan kita dengan sesama hamba Allah dibangun di atas amanah dan rasa saling percaya, maka akan menjadi baik kehidupan kita. Para hadirin sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab suci Al-Quran. Maka marilah kita isi waktu-waktu kita yang masih ada di dunia ini dengan lebih tekun lagi membaca dan mempelajarinya. Dan untuk masyarakat umum, untuk bisa menangkap pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam kitab suci Al-Quran, selain dengan membaca terjemah dari Al-Quran, juga bisa membekali dirinya dengan tafsir-tafsir yang ringkas, supaya
benar-benar pesan-pesan yang Allah sampaikan itu dipahami dengan baik. Dan sungguh siapa saja yang menggemari untuk membaca dan mempelajari Al-Quran tidak akan pernah puas darinya. Dan apabila kita membaca dan meneladani apa-apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Dalam surah Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, kitaban mutasyabihan, satu kitab yang mutasyabih, yang di dalamnya redaksi maupun kandungan makna dari ayat-ayatnya terlihat mirip, mathaniya, dan saling melengkapi dan juga dibaca berulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dengan membacanya maka kulit orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi gemetar. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelahnya kulit mereka serta hati mereka pun menjadi tenang dan melunak karena mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang senang membaca Al-Quran, dan marilah kita biasakan untuk tidak melewatkan hari kita melainkan membaca setidaknya beberapa ayat atau beberapa surah dari kitab suci Al-Quran. Dan marilah kita biasakan juga kepada anak-anak dan keluarga kita untuk selalu mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggairahkan dan memotivasi kita untuk selalu membaca dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan tentang beberapa surah-surah tertentu di dalamnya. Intinya, yang diinginkan dari kita hamba-hamba Allah adalah berusaha untuk bukan hanya membacanya, tetapi juga untuk bisa memahami dan menangkap pesan-pesan ilahi yang terkandung di dalamnya. Dan dengan begitu, maka kita berharap kita bisa benar-benar meneladani isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, di akhirat kita berharap juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah SAW berkata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada siapa saja yang membaca dan mengamalkannya selama di dunia. Dan ketahuilah bahwasanya kebaikan yang kita peroleh dari membaca dan mempelajari Al-Quran ini adalah sebaik-baik tabungan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-20 dari surah Al-Muzammil, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair." Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan selama di dunia, tajiduhu indallahi huwa khairan wa 'azama ajra, akan kalian dapati kelak lebih baik di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Maka kita berharap apabila kita mempelajari Al-Quran, meskipun
sebagian dari kita mungkin masih tertatih-tatih, terbata-bata dalam membacanya. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah kecewa. Lakukan terus, karena di sana juga terdapat balasan yang besar sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi." Yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata sekalipun, lahu ajran, akan mendapat 2 pahala kata para ulama. Pertama, pahala karena membaca Al-Qur'an, dan yang kedua adalah pahala karena bersungguh-sungguh untuk bisa membacanya dengan baik meskipun dia masih dalam taraf pembelajaran. Demikian hadirin sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah di siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.